mau ceramah, baru mau ceramah. Alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat tak kala Allah berikan lisan kita menyebut namanya, kita diizinkan untuk menyebut nama Allah di dalam zikir-zikir malam kita. Bukankah Allah adalah zat yang kita tuju? Jika engkau sadar bahwa sesungguhnya tujuan abadi, tujuan kenikmatan kita, tak kala kita bisa mengembalikan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin kita tak melihat hikmahnya tak kala kita menyebutkannya, namun tak kala kita melihat segala sesuatunya nyata, kelak pada suatu ketika di dalam barzah engkau akan melihat bagaimana indahnya zikrullah yang kemudian menemani kita sampai kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah tak kala Allah gerakkan dengan mudah lisan kita bersalawat kepada kekasihnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sungguh Allah tidak mempermudah bagi orang yang nantinya akan celaka sehingganya ia tidak akan pernah menyebut nama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ialah orang yang diharapkan oleh setiap para nabi. Jangankan manusia biasa, para nabi sekalipun, para mursalin pun semuanya berharap akan syafaat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, kita sedang melakukan haul mengingat hari di mana kembalinya guru kita kepada Allah, Al-Imam Asy-Syah. Kalau di dalam bahasa Persia, Syah adalah sebutan kepada seseorang yang memiliki nasab yang bersambung kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau di tempat kita pada masa-masa sekarang mungkin disebut dengan Sayyid, dengan Syarif, atau pada akhir-akhir ini kemudian disebut dengan sebutan Habib. Al-Imam Bahauddin An-Naqsyabandi memiliki jalur nasab yang bersambung kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jika ia memiliki nasab yang bersambung, pantas ia punya darah baginda Rasul untuk menegakkan ajaran kakeknya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diajaknya manusia untuk berzikir, diajaknya manusia untuk kembali kepada Allah, diajaknya manusia ingat bahwa tujuan terakhir kita adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Syah disebutkan Syah, ia adalah seorang Sayyid, seorang Syarif, keturunan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Banyak riwayat yang pernah saya baca tentang beliau. Beliau berasal dari keturunan Al-Husain, cucu dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini Imam Bahauddin An-Naqsyabandi. Beberapa saat sebelum dilahirkannya Imam Muhammad Bahauddin An-Naqsyabandi, lewatlah seorang mursyid besar di zamannya, berasal tak begitu jauh dari kampung di mana Imam Bahauddin berasal. Namanya Baba As-Sammas. Sammas adalah nama sebuah daerah. Ini saya kalau cerita seolah-olah saya tahu, saya belum pernah sampai. Tetapi waktu saya lihat di dalam peta, Syammas dan Bukhara itu tak jauh, tak begitu jauh, hanya beberapa kilo saja. Suatu ketika sang mursyid Baba As-Sammasi melakukan sebuah perjalanan dan melewati desa di mana Imam Bahauddin berasal. Namanya Qasrul Arifan. Namanya Qasrul Arifan. Qasr artinya istana. Arifan, orang-orang yang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Memang kampungnya orang kenal sama Allah. Pantas, Beb, pantas. Tapi kadang dilupakan oleh orang bahwa kampung itu sebelum bernama Qasrul Arifan, kampung itu bernama Hinduan. Lihat ya. Ya enggak? Ada yang tahu nih? Oh, berarti kampungnya Habib, Beb. Kemungkinan, Ustaz. Jadi nama kampung itu sebelum Qasrul Arifan bernama kampung Hinduan. Tetapi saya baca juga ternyata maksudnya di sana dulu banyak orang-orang yang berasal dari keturunan India yang kemudian menghabiskan waktunya di dalam berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingganya dikenallah kampung itu sebagai kampung orang-orang yang arif, orang-orang yang mengenal Allah. Pada masa berikutnya kemudian berubah menjadi Qasrul Arifan, kampungnya orang-orang yang kenal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu asal dari kampungnya. Ketika lewat Baba As-Sammasi, beberapa hari sebelum dilahirkannya Imam Bahauddin An-Naqsyabandi,
Beliau terhenti di kampung itu dan berkata kepada beberapa orang muridnya, demi Allah, aku mencium aroma kelahiran manusia yang nantinya akan dijadikan manusia agung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ukuran agung nggak agung itu bagaimana, Beb, manusia itu, Beb? Kita bisa dikenal di RT saja, Pak, bagus, Pak. Dikenal di RT, bagus lah. Beb, saya terkenal, Beb, kalau di kampung saya, Beb, bagus. Kalau yang dikenal kebagusannya, kalau yang dikenal kebaikannya. Tapi kalau dikenal keburukannya, ini bukan hal yang bagus, Pak. Nggak ada yang berani, Beb, sekampungan sama saya, tahu semua. La haula wala quwata illa billah. Tapi kalau dikeroyok orang sekampung nggak berani juga, itu kan. Nah, beliau berkata akan lahir seorang manusia yang nantinya akan membawa panji-panji Islam, mengharumkan nama Islam, ajaran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang nantinya akan disampaikannya. Beberapa hari lagi ia akan dilahirkan di kampung ini sambil menunjuk kepada sebuah rumah di mana Imam Bahauddin An-Naqsyabandi berasal. Meneruskan perjalanannya beliau. Sekembalinya Babas Samasi ke daerah Samas, setelah 18 tahun lamanya, maka Babas Samasi kemudian berkata kepada orang kampung Qasrul Arifan, ketahuilah, ambillah seorang anak yang bernama Muhammad, ia adalah keturunan salah seorang di tempat itu, bawalah kemari, usianya tak kurang dan tak lebih dari 18 tahun. Beliau berkata demikian karena ia akan aku angkat sebagai anakku, di mana ia akan menjadi anak didikku untuk mengajari manusia untuk kembali kepada Allah. Dipilih Imam Bahauddin An-Naqsyabandi ini. Sehingganya beliau dibawa oleh kakeknya, karena kakeknya adalah seorang pengikut dari tarekat Samasiyah atau tarekat Naqsyabandiyah Samasiyah. Datang kepada beliau dan dihantarkanlah Imam Bahauddin An-Naqsyabandi pada saat usianya 18 tahun. Ketika itu kemudian beliau diangkat oleh sang guru. Ini guru pertamanya dia, guru pertamanya. Kemudian dididiknya dan kemudian diamanatkan kepada salah seorang khalifahnya yang bernama Amir Kulal. Apa kata Babas Samasi? Kata Babas Samasi, didiklah anakku ini, karena suatu ketika ia akan memiliki hal yang besar, ia akan memiliki pengalaman yang luar biasa, yang mana ia nantinya ajarannya akan banyak diikuti oleh orang-orang setelahnya. Babas Samasi sudah melihat hal yang seperti ini. Siapa Babas Samasi ini, Habib? Kakek guru dari Imam Bahauddin An-Naqsyabandi. Maka Amir Kular menerima wasiat ini. Di dalam riwayat, Imam Bahauddin An-Naqsyabandi tidak pernah diberikan kesempatan untuk beristirahat oleh Amir Kulal, karena ia adalah wasiat sang guru, wasiat dari mursyidnya. Diperhatikan betul dan dia diistimewakan. Belum pernah kelihatan santai-santai aja, Pak. Belum pernah. Di dalam cerita, di dalam beberapa kitab yang saya baca, beliau dididik luar biasa. Sampai suatu ketika Imam Bahauddin An-Naqsyabandi oleh Babas Samasi disuruh mengantarkan hirqah. Hirqahnya itu dalam bentuk kalanswa, sebuah kofiah kekhalifaan yang diberikan oleh Babas Samasi kepada Amir Kulal. Dibawalah, disuruh berikan kepada Sayyid Amir Kulal. Dibawalah di tengah perjalanan, kemudian ia dihentikan oleh seorang pemuda. Berhentilah. Maka Imam Muhammad Bahauddin Naqsyabandi berkata, sungguh tekadku sudah kuat, tak kala guruku memerintahkan kepadaku, maka ialah yang aku maksud dan tak memiliki tujuan yang lain. Kuatnya tekad Imam Bahauddin An-Naqsyabandi jika ia telah memegang wasiat dari sang guru. Dihalangi, bahkan Imam Bahauddin Naqsyabandi berkata, engkau halangi jalanku untuk kusampaikan pakaian ini kepada guruku, maka ketahuilah, walaupun engkau Nabi Allah Khidir sekalipun, aku tidak akan pernah berguru kepadamu. Pulang Imam Bahauddin An-Naqsyabandi dan memberikan hirqah tadi kepada Sayyidina Amir Kulal. Begitu diterima oleh Sayyid Amir Kulal, maka Sayyid Amir Kulal berkata, mengapa engkau tak berguru kepada orang yang berada di jalan tadi? Wahai guru, jika guruku memerintahkan untuk kepadamu sebagai guru penyambutku, guru penyambungku dari Babas Samasi, demi Allah aku tidak akan berpaling kepada guru yang lain. Disinilah kemudian ada sebuah ucapan, jika engkau memiliki seorang guru mursyid, maka janganlah pernah mengambil baiat dari mursyid yang lainnya. Kenapa? Rusak rabitah kita. Yang mana mau kita rabitahkan? Yang lebih ganteng aja, Beb. Oh, yang lebih keren aja, Beb, yang begini.
demi Allah akan rusak rabitahmu jika engkau ya ta'addad fi syekh, engkau memiliki 2 orang syekh, maka akan rusak. Bolehnya bagaimana? Seorang murabbi hanya 1 saja, sedangkan syekh tabarruk, kalian menuntut keilmuan, itu boleh-boleh saja, biar sampai 1000 sampai 2000 terserah aja. Itu sebab kata Imam Bahauddin An-Naqsyabandi, akan mengacaukan perjalananmu menuju kepada Allah jika engkau memiliki guru di dalam baiat banyak-banyak gurunya, nggak bisa 1 aja. Dan itu sebab jika berguru, engkau pilihlah guru yang betul-betul bisa membawamu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Imam Bahauddin An-Naqsyabandi, Imam Muhammad Bahauddin An-Naqsyabandi. Sampai suatu ketika Imam Bahauddin An-Naqsyabandi memiliki hal, memiliki keadaan, entah siapa yang membawanya. Sebagian menyebutkan ia adalah malaikat yang diutus oleh Allah, ada yang menyebutkan ia adalah guru-guru mursyid dari ruhaniyah yang sudah kembali kepada Allah. Di bawahnya Imam Bahauddin An-Naqsyabandi kemudian dihadapkan. Di saat itu kata beliau, di dalam pengalaman pertama yang diberikan oleh Allah kepada beliau, aku dikumpulkan di sebuah tempat di mana aku saksikan satu persatu dari guru-guru mursyidku di dalam silsilah, mereka semuanya berkumpul di hadapanku. Secara ruhani berarti, karena orangnya sudah nggak ada, jasadnya sudah nggak ada, tetapi pertemuan secara ruhani itu mengantarkan Imam Bahauddin An-Naqsyabandi kepada sebuah makam yang tinggi. Di situ kemudian dihadapkan kepadaku sebuah lampu yang berisi minyak, ada sumbunya, tapi apinya terangnya, nyalanya kecil sekali. Hanya disuruh untuk menghidupkan agar kemudian menjadi teranglah. Maka diperintahkan, maka aku pusatkan segalanya, kukumpulkan kekuatanku, kusatukan, maka kunyalakan hal itu dengan zikrullah, maka kemudian bersinarlah ruangan itu. Maka aku dipertemukan kepada Syekh Abdul Khaliq Al-Ghajdawani. Ada yang menggunakan kalimat Ghajdawani, ada yang menggunakan huruf fa, Fajdawani. Bahasa mana itu, Bib? Sepertinya bahasa Persia, karena Fajdawan adalah sebuah daerah yang tak begitu jauh dari daerah Bukhara. Kalau saya cerita tempat-tempat begini ini karena saya baca aja, Pak. Sampai belum. Keinginan ada, dan semoga Allah sampaikan kita untuk berziarah kepada beliau. Amin, Allahumma amin. Maka sejak saat itulah pendidikan rohani Imam Bahauddin An-Naqsyabandi ini yang memberikannya adalah Abdul Khaliq Al-Ghajdawani, Syekh Abdul Khaliq Al-Ghajdawani. Senantiasa ia mendapatkan bimbingan dari beliau, sehingganya di dalam tarekat Naqsyabandiyah ada beberapa hal yang berasal dari Abdul Khaliq Al-Ghajdawani. Itu ada 8 hal. Ini kalau saya jelasin satu-satu insya Allah sampai subuh, Pak. Tapi 8 hal ini kebanyakan ditulis dengan menggunakan bahasa Persia, dan kemudian 3 hal yang ditambahkan lagi oleh Imam Bahauddin An-Naqsyabandi yang kemudian kita kenal dengan wukuf qalbi, wukuf adadi, dan wukuf makani, zamani. 3 hal inilah yang kemudian diajarkan oleh Imam Bahauddin An-Naqsyabandi, dan 8-nya berasal dari Abdul Khaliq Al-Ghajdawani. Dari mana Imam Bahauddin kemudian menyebutkan bahwa ajaran itu berasal dari Abdul Khaliq Al-Ghajdawani? Karena pertemuan mereka secara rohani, pertemuan mereka inilah kemudian menyebabkan Imam Bahauddin An-Naqsyabandi disebut sebagai Uwaisi. Adalah nama di belakangnya kan? Disebutkan Al-Imam Syah Muhammad An-Naqsyabandi Al-Uwaisi. Maksudnya Al-Uwaisi itu apa, Habib? Al-Uwaisi adalah orang yang kemudian diberikan bimbingan oleh Allah oleh orang yang sudah meninggal dunia. Dulu di Hadramut biasanya disebut dengan Syekhul Barzah, orang yang sudah meninggal ngajarin orang yang masih hidup. Di zamannya dulu ada satu habaib, beliau adalah salah satu orang yang hidup di zaman dari Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, namanya Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdhar, keturunan Syekh Abu Bakar bin Salim. Beliau ini katanya di masa kecilnya nakal betul. Kalau disuruh ngaji biasanya berhenti dulu di satu tempat, main dulu. Ibunya marah-marah, cepat berangkat untuk belajar. Beliau berangkat, di tengah jalan ngelihat orang main sepak bola, dia berhenti dulu. Sampai kepada gurunya, waktunya sudah bersamaan dengan sholat maghrib. Sehingganya gurunya marah-marah dan dipukulnya. Ini Habib. Begitu juga waktu dia pulang, nggak langsung pulang, mampir-mampir dulu, sehingganya sampai ke rumahnya malam dipukul lagi sama ibunya. Berangkat dipukul, pulang dipukul.
Sampai suatu ketika dia mikir, kalau tiap hari seperti ini saya dipukul terus, gimana saya mau belajar? Maka ia datang berziarah kepada kuburan salah seorang masyayikh. Sambil berbicara kepada kuburan tadi, beliau berkata, "Ya Syekh, sungguh lebih nikmat menjadi dirimu yang sudah selesai tugasmu di muka bumi ini." Enak rasanya jadi orang mati, karena apa? Bebas, udah gak ada apa-apa lagi. Coba ente bayangin, anak ini disuruh belajar, tapi dimarahin sama guru anak. Ntar kalau anak pulang, ibu anak juga marah. Sebenarnya kesalahan ada pada diri beliau, dan memang beliau masih anak-anak. Wajar aja beliau itu main-main. Sehingganya beliau ini berkeluh kesah kepada kuburan tadi. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa ta'ala membangkitkan sang syekh dan berkata, "Ya Habib," orang matinya ngomongnya, "sudahlah, besok-besok gak usah lagi datang ke tempatnya Syekh Fulan, belajarlah engkau kepada aku di tempat ini." Maka beliau setiap harinya belajar kepada orang yang sudah mati. Ini namanya uwaisi dalam istilah kita. Tetapi di dalam tarekat Alawiyah disebut dengan barzakhi, orang yang sudah meninggal mengajar kepada orang yang masih hidup. Sehingganya Habib Ahmad bin Muhammad Al-Mahdhari ini satu-satunya orang yang apabila beliau menjadi imam menangis makmum semua mengingat orang yang sudah mati. Kenapa? Karena bacaannya memang ia ambil sanadnya dari orang yang sudah nggak ada. Ini uwaisi dalam istilah Naqsyabandi kita. Apa penyebabnya? Karena Imam Abdul Khaliq Al-Fajdawani inilah yang paling banyak mengajar Al-Imam Bahauddin An-Naqsyabandi, sehingganya pada masa berikutnya beliau disebut sebagai uwaisi. Istilah uwaisi ini diambil dari nama salah seorang yang hidup di zaman baginda Rasul tetapi belum pernah melihat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa beliaunya Habib? Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini belum pernah jumpa sama baginda Rasul, sama sekali belum pernah berjumpa. Di dalam cerita, Uwais Al-Qarni ini berasal dari negeri Qarn, sebuah tempat yang berada di negeri Yaman. Kalau ini saya pernah lewat, Pak. Kalau yang ini saya pernah lewat, saya nggak cerita kalau saya nggak pernah lewat. Ini saya pernah lewat tempat ini. Berada di negeri Yaman tepatnya. Qarn adalah sebuah desa pegunungan. Apa sebabnya? Kemudian Uwais Al-Qarni memiliki kedudukan yang luar biasa. Belum berjumpa dengan baginda Rasul, tapi namanya sudah disebut oleh baginda Rasul. Betapa gembiranya jika nama kita disebut oleh orang-orang mulia, terlebih lagi oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Uwais Al-Qarni ini sudah dikenal oleh baginda Rasul sebelum ia datang ke kota Madinah. Di dalam sebuah hadis, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan, "Inni la ajidun nafsar rahman min gibalil Yaman." Suatu ketika baginda Rasul ini pernah menghadap ke arah Yaman. Kalau kita berada di kota Makkah ada rukun Yamani namanya. Rukun Yamani itu karena pojoknya menghadap ke kota Yaman. Baginda Rasul menghadap ke arah Yaman, kemudian beliau berkata, "Sungguh demi Allah, aku mencium aroma ketuhanan dari negeri Yaman." Aroma ketuhanan dari negeri Yaman. Sahabat bertanya, "Apa yang engkau maksudkan ya Rasulullah?" Seorang pemuda dari negeri Yaman yang ia memiliki kedekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia Islam tapi bukan kepada baginda Rasul dan hidup di zaman baginda Rasul. Siapa ia ya Rasulullah? Uwais namanya. Dari mana kampungnya ya Rasulullah? Qarn. Tapi kata baginda Rasul, kalian tidak akan pernah berjumpa dengannya. Kalian tidak akan pernah berjumpa dengannya. Ini hebatnya baginda Rasul bisa tahu orang akan berjumpa dengan tidak. Sesungguhnya dua orang di antara sahabatku akan berjumpa dengannya, dan dia adalah orang pilihan Allah yang nantinya akan melihat kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Maka baginda Rasul berkata, "Wahai Ali, wahai Umar, suatu ketika jika engkau bertemu dengan Uwais Al-Qarni, mintalah doa kepadanya." Baginda Rasul berkata, "Ia akan engkau lihat, ia akan engkau kenal, karena di tangannya ada warna putih, bekas penyakit belang, Pak. Tersisa sedikit, dibuat tanda oleh Allah Subhanahu wa ta'ala." Kenapa tinggal sedikit, Beb? Kalau bukan karena permintaan baginda Rasul sembuh penyakitnya karena doa orang tuanya, sungguh demi Allah Sayyidina Ali dan Sayyidina Umar tidak akan pernah berjumpa dengan Uwais Al-Qarni karena tidak memiliki tanda ini. Uwais Al-Qarni ini seumur hidup belum pernah berdoa untuk dirinya, Pak. Semua doa yang ia panjatkan kepada Allah hanya untuk ibunya. Berbaktinya kepada ibunya luar biasa, sampai suatu ketika ibunya bilang apa?
wahai anakku Uwais Al-Qarni, orang-orang bercerita tentang kota Makkah, tidakkah kita menginginkan untuk berangkat ke kota Makkah, namun karena kehidupannya yang miskin, tak memiliki apa-apa, maka Uwais Al-Qarni berpikir, gimana caranya saya ini bisa bawa orang tua saya dengan biaya yang mahal, tentu tak mungkin aku lakukan. Maka Uwais Al-Qarni ini minjem sapi dari milik tetangganya, biar saya yang mengembalakannya di atas gunung. Anak sapi itu diangkatnya, enggak diseret, enggak dipikulnya Pak, dipikulnya diangkat ke atas gunung. Tiap hari dia kerjakan seperti itu, sampai sapi, anak sapi tadi ini jadi sapi Pak. Tahulah jadi sapi maksudnya, dari anak sapi yang kecil itu udah jadi sapi, tetap saja digendong sama Uwais Al-Qarni. Setelah berbulan-bulan lamanya, dia kemudian berkata, alhamdulillah Allah telah memberikan kekuatan kepadaku, aku akan menggendong ibuku dari negeri Yaman sampai berziarah ke Mekah untuk melakukan ibadah haji. Oh, latihannya buat itu Beb? Iya. Wah, berarti six pack dong Beb, badannya bagus dong Beb, Uwais Al-Qarni. Di antara mursyid-mursyid kita ada Ali Ar-Ramitani. Ali Ar-Ramitani ya, di dalam nasab kita itu, di dalam silsilah Naqsyabandi itu ada Syekh Ali Ar-Ramitani. Beliau itu badannya six pack, bagus, nggak kayak kita, depan kecil, ini besar. Jadi ada satu muridnya yang ngerasani di dalam hati nggak enak, katanya guru mursyid, tapi kok fitness sih? Dalam riwayat baginda Rasul antara dada dan perutnya itu rata Pak. Kalau yang kita kelihatan begini, yang perut aja yang kelihatan bawahnya. Jadi Ar-Ramitani ini adalah seorang mursyid yang juga seringkali melakukan olah tubuh, badannya bagus, sampai-sampai muridnya kemudian bilang, mursyid kurang kerjaan, masa olahraga begini? Bukankah olahraga itu hanya untuk orang-orang yang hanya islah lil jasad saja, untuk membenahi jasadnya saja, bukan hatinya? Malam itu si murid tadi tertidur, seolah-olah kiamat baru saja terjadi, kiamat baru saja terjadi. Si murid ini kemudian jatuh ke salah satu tebing di mana ia akan masuk ke dalam jurang neraka. Kemudian ada orang yang mengangkatnya, dikeluarkan, dan dia lihat ternyata syekhnya tadi, Syekh Ali Ar-Ramitani, di dalam mimpinya. Besok pagi dia menghadap kepada Syekh Ali Ar-Ramitani. Kata Syekh Ali Ar-Ramitani, ente sudah tahu maksudnya ana olahraga kan? Ntar kalau ente jatuh, ana yang nolong ente. Makanya ana ngangkat barang sekarang nih, biar apa? Biar kuat. Nanti ana selamatin ente. Seperti yang Allah berikan gambarannya kepadamu di dalam mimpi. Jadi jangan punya pikiran buruk kepada guru. Kenapa? Karena sesungguhnya apa yang ada di dalam pikiranmu tentang guru memang adalah perbuatan setan agar engkau dijauhkan dari ajaran sang guru, dijauhkan untuk kemudian tidak menghormati sang guru. Naudzubillah waliyadzubillah. Nah, kembali kepada Uwais Al-Qarni. Ternyata Uwais Al-Qarni mengangkat sapi tadi maksudnya itu, ia ingin berziarah kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan ingin datang kepada baginda Rasul dan ingin mengesahkan dirinya sebagai seorang sahabat di hadapan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Digendonglah sang ibu untuk melakukan ibadah haji. Berangkatlah Uwais Al-Qarni melakukan perjalanan kurang lebih hampir 2 bulan lamanya dia menggendong ibunya. Belum pernah Uwais Al-Qarni ini berhenti untuk berhenti menggendong ibunya tadi karena kelelahan, kecuali sang ibu yang sudah kecapean karena berada di atas punggungnya. Mungkin kita capek sedikit kan kita turunkan sudah Pak. Tapi ini apa? Uwais Al-Qarni tidak pernah mengeluh ketika ia berjalan, sampai-sampai sang ibu berkata, berhentilah, aku telah kecapean di atas punggung. Baru diturun. Uwais Al-Qarni belum pernah bilang tidak kepada orang tuanya. Ketika dia sampai di kota Makkah, ternyata itu adalah hari di mana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam telah kembali kepada Allah beberapa bulan yang lalu. Bersedihlah Uwais Al-Qarni, akan tetapi ia kemudian menyempurnakan ibadah hajinya bersama sang ibu. Ketika sang ibu berkata, berdoalah, memintalah kepada Allah wahai Uwais, maka ia berdoa kepada Allah, ya Allah, berikan usia yang panjang kepada ibuku agar aku bisa berbakti kepadanya. Semua doanya dari awal sampai akhir isinya cuma ibunya aja. Kata sang ibu, berdoalah untuk dirimu sendiri. Aku tidak memiliki keinginan wahai ibuku selain keinginan itu adalah berada pada keridhaanmu. Apa yang engkau inginkan wahai ibu, mintalah kepada Allah, karena sesungguhnya aku ingin agar segala sesuatu keinginanku ini adalah engkau yang menyampaikannya kepada Allah.
Maka sang ibu kemudian berdoa, ya Allah sembuhkanlah penyakit anakku. Saat itu Uwais Al-Qarni diuji oleh Allah dengan penyakit belang. Maka tidaklah tersisa dari tubuh Uwais Al-Qarni kecuali sebagaimana yang disebutkan oleh baginda Rasul, hanya sebentuk mata uang logam yang ada pada tangannya bekasnya itu. Dulu pernah ia datang kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Datang dan berjumpa dengan Sayyidah Aisyah. Ia bertanya, adakah Rasulullah bersamamu wahai ibunda? Siapa engkau? Aku adalah seorang pemuda berasal dari Qarn. Ini riwayat-riwayat yang mau saya bacakan tentang Uwais Al-Qarni. Aku berasal dari negeri Qarn, Yaman. Aku ingin berjumpa dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidah Aisyah, baginda Rasul sedang melakukan peperangan. Belum pulang dari peperangan. Nanti jika baginda Rasul pulang, aku akan menyampaikannya kepadanya. Pulang baginda Rasul, Uwais Al-Qarni sudah pulang dan harus berbakti kepada orang tuanya. Ketika ia pulang sampai di daerahnya, di kampungnya, baginda Rasul sampai di rumahnya, baginda Rasul berkata, akankah ada seorang pemuda wahai Aisyah yang datang ke tempat ini? Baginda Rasul tahu. Apakah pemuda tadi memiliki rambut yang agak kemerah-merahan? Tapi bukan karena semir, Pak, karena sering berjalan di terik matahari. Penuh mukanya dengan debu, namun tetap menyimpan ketampanan yang luar biasa. Uwais Al-Qarni ini tampan, Pak. Jarang Allah jadikan seorang wali itu wajahnya jelek, jarang. Jadi kalau jelek gak bisa jadi wali, Beb. Bisa, wali biasa aja, wali murid aja lah, cukup lah. Jadi gimana? Kata baginda Rasul, dari mana engkau mengetahuinya ya Rasulullah? Sedangkan pemuda ini datang kepadaku dan aku belum bercerita kepadamu. Lihatlah bagaimana setiap kali telapak kakinya diikuti oleh bekas cahaya, di mana malaikat senantiasa menemaninya kemanapun ia pergi. Ini Uwais Al-Qarni. Manusia di bumi tidak pernah mengenalnya. Majhulun fil ard, ma'rufun fis sama. Akan tetapi dia jadi bintang, dia jadi idola di langit karena semua malaikat mengenalnya. Nggak apa-apa orang nggak kenal, tapi malaikat semuanya tahu sama dia. Karena apa? Karena berbaktinya kepada kedua orang tuanya. Konon Uwais Al-Qarni adalah satu-satunya orang yang disebut namanya oleh baginda Rasul, didatangi pada setiap saatnya oleh baginda Rasul, dan dididik sendiri oleh baginda Rasul di dalam pembacaan zikrullah. Inilah sebab kemudian sebutan Uwaisi kepada Sayyid Muhammad, Al-Imam Muhammad Bahauddin An-Naqsyabandi ini dilafatkan kepada beliau karena beliau juga mendapatkan didikan dari gurunya yang bernama Syekh Abdul Khaliq Al-Fajdawani. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Uwais Al-Qarni ini bukan orang sembarangan. Uwais Al-Qarni ini luar biasa. Bacalah di dalam kitab salah seorang dari a'immatuna, para imam kita di dalam Naqsyabandi. Di dalam kitab Tadhkiratul Aulia diceritakan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam saat itu sedang berada di dalam surganya Allah. Di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka aku keluar dari surga, kata baginda Rasul. Kemudian aku menoleh ke kanan dan ke kiri. Kemudian Allah berfirman kepadaku, "Ya Muhammad, siapakah yang kau cari wahai Muhammad?" Seolah-olah baginda Rasul mencari seseorang. Maka baginda Rasul berkata, "Uwais ya Rasulullah. Uwais Al-Qarni yang aku cari ya Rasul, ya Allah." Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasul, Allah Subhanahu wa taala kemudian berkata kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, dulu di dunia aku memang sengaja tidak memperjumpakan Uwais Al-Qarni denganmu, maka di akhirat aku pun ingin menyembunyikannya. Aku ingin menyembunyikannya." Ini yang kemudian ada sebutan para wali Allah itu tersembunyi. Kenapa? Mereka adalah kekasih Allah. Sama halnya dengan kita yang menyembunyikan kekasih kita. Kita sembunyikan orang yang kita cintai. Jangan sampai istri kita kelihatan orang, itu bukan kekasih namanya. Apalagi sampai dipasang di DP HP kita, di Facebook dipasang wajah istri kita. Naudzubillah waliyadzubillah, sekampungan tahu semuanya, sedunia maya tahu semua kalau itu istri kita. Naudzubillah waliyadzubillah. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang pencemburu. Jika ia mengetahui seorang hamba yang ia cintai, walinya tadi ini diketahui oleh orang, mereka biasanya mengasingkan diri dan menjauhkan diri. Dalam sebuah riwayat di dalam kitab Tadhkiratul Aulia, Allah sembunyikan para walinya itu sehingga tak ada manusia yang mengenalnya. Kadang diberikan penyakit sehingga sekampungan lari dari orang itu, padahal ia adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika ada satu wali ketahuan kalau dirinya ini adalah seorang yang dekat kepada Allah,
Sehingga orang kampung datang mau takziah kepadanya, mau datang meminta doa barokah kepadanya. Tiba-tiba Allah timpakan kepadanya sebuah penyakit, sehingganya semua sekampungan jijik kepadanya. Bahkan sekampung bilang, wali apa? Sampai tubuhnya baunya seperti itu. Nggak mungkin wali bau seperti itu. Allah sedang mengujinya dan Allah hendak mengusir manusia dari sang kekasih karena Allah cemburu kepadanya, karena ia didekati oleh para makhluknya. Konon begitu caranya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, di dalam riwayat baginda Rasul sedang keluar dari salah satu kebun dari kebun surga dan kemudian menoleh ke kanan dan ke kiri. Siapa yang kau cari wahai Muhammad? Kata Allah, Uwais Al-Qarni. Ya Rab, di dunia dulu aku sembunyikan ia sebagai kekasihku, maka di akhirat lebih-lebih lagi aku tidak akan mempertemukan engkau dengan Uwais Al-Qarni. Kata Allah. Kata baginda Rasul, ya Allah, tidakkah Uwais merindukanku? Bukankah Uwais juga ingin berjumpa denganku? Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Orang yang telah berjumpa denganku tak pingin lagi ketemu dengan selainku wahai Muhammad. Uwais Al-Qarni disembunyikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena ia kekasih Allah yang mendapatkan bimbingan langsung dari baginda Rasul dan mendapatkan tuangan ilmu dari baginda Rasul, sehingganya ia menjadi sebuah istilah di dalam tarekat kita dengan sebutan Uwaisi. Pahamlah Uwais maksudnya kan? Nah, cerita Uwaisi ini seperti itu. Bimbingan rohani yang diperoleh oleh Imam Muhammad Bahaiddin An-Naqsyabandi Al-Uwaisi ini sama halnya dengan bimbingan yang Allah berikan kepada Uwais Al-Qarni melalui baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, konon beberapa orang mursyid-mursyid kita itu dapat berjumpa dengan Imam Bahaiddin An-Naqsyabandi tak kala zikirnya telah sampai kepada 20.000 per harinya. Ada yang sampai 20 kah? Saya 50 beb, 50.000 cuman sebulan sekali beb. Dicicil namanya itu. Lah, sehari saja. Ternyata kekuatan ruh itu tergantung kepada banyak dan sedikitnya zikir. Namun kita berada di dalam bimbingan seorang guru. Zikir yang kita baca berdasarkan bimbingan guru. Kenapa? Kalian tidak akan mampu jika terlalu banyak. Namun jika kalian telah sampai kepada hitungan yang tertentu, Allah kemudian berikan kalian pertemuan dengan mursyid kalian yang telah kembali. Sejak saat itu kemudian kalian akan mendapatkan bimbingan rohani dari mereka. Kebanyakan apabila sudah sampai kepada 20.000 ke atas, Pak, bukan ke bawah, ke atas. Kenapa? Ruh jika senantiasa membaca zikrullah, ia kemudian akan menguat, ia akan kemudian menjadi semakin kokoh. Maka tak kala ia mendapatkan pertemuan secara rohani, ia akan mendapatkan dari bimbingan gurunya tadi. Berapa banyak di antara mereka ikhwan akhwat yang kemudian mendapatkan bimbingan dari guru walaupun sang guru telah kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rupanya zikir ini penguat roh kita agar siap kita menerima pemberian-pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Naqsyabandi ini, Pak, yang paling banyak ikut tarekatnya bukan orang yang alim, Pak. Kebanyakan orang-orang awam. Karena jika kita menggunakan tarekatnya Imam Al-Ghazali, itu tarekatnya orang-orang alim, Pak. Lama kita mau sampai yang seperti itu, harus alim dulu syaratnya. Lalu bagaimana orang-orang awam yang akan berangkat kepada Allah nantinya? Berat, Pak. Itu sebab di dalam tarekat Ghazaliyah, orang itu harus membersihkan hatinya terlebih dahulu dari penyakit-penyakit hati. Makan waktu, Beb. Makan waktu. Dan bukan hal yang mudah untuk kemudian membersihkan hati kita. Sehingganya dikenal istilah dengan sebutan tahalli. Apa tahalli itu? Engkau bersihkan dulu hatimu. Baru kemudian engkau tuangkan airnya. Tuangkan zikrullah, sehingganya zikrullah terasa nikmat kepada kita. Kata Imamul Ghazali. Kalau gelas ini, Pak, sebelum kita tuang, banyak penyakit hati kita. Karena hati itu bagaikan wadah. Ada kotoran cecak di dalam gelas kita. Kemudian kita tuang, maukah kita meminumnya? Kada nyaman, Beb, rasanya. Betul. Ketika hati kita masih menyimpan dendam, ketika hati kita masih ada rasa benci, kemudian dituangkan zikrullah, zikrullah tak menambahkan apa-apa kecuali kebencian kepada kalian. Zikrullah akan berbuah kesombongan jika hatimu masih belum engkau bersihkan, menurut Imam Ghazali. Tetapi karena tarekat Naqsyabandiyah adalah tarekat yang menjalankan hal yang berbeda, ia mendahulukan terlebih dahulu berhiaslah dengan zikrullah. Tahalli terlebih dahulu. Sudahlah, kalian mau tahu tak tahu tentang hukum agama,
kalian ada seorang mursyid yang bisa kalian tanyakan tentang hukumnya. Isilah jiwamu dengan zikrullah, biar ada kotoran cecak, biar ada kotoran apapun juga, tuangkan senantiasa. Suatu ketika jika penuh zikirmu dengan sendirinya, hal ini akan merubahnya dan Allah akan berikan rasa kepadamu, dan rasa itu pun nikmat yang sama. Kalau harus alim dulu ikut tarekat, Pak, sedikit ikhwan akhwat ini, Pak. Itu sebab berbeda teorinya secara terbalik dibandingkan Imam Ghazali dengan Imam Bahauddin An-Naqsyabandi, wabil khusus kita yang berada di dalam Naqsyabandiyah. Kebanyakan orang awam yang mengikuti, Beb, nggak apa-apa, karena setiap orang yang kembali kepada Allah tidak harus alim terlebih dahulu. Berapa banyak mereka manusia-manusia yang tak alim, akan tetapi sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihatlah bagaimana cerita tentang Nabi Allah Musa alaihissalam, tak kalah harus berhadapan dengan Nabi Allah Khidir alaihissalam. Bukankah Nabi Allah Musa adalah seorang nabi dan utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi kemudian Allah kirim untuk belajar kepada manusia biasa semisal Nabi Allah Khidir alaihissalam. Kata Imamul Haddad di dalam sebuah perkataannya, fihi ilmun, ada sebuah ilmu yang Allah berikan kepada orang yang diizinkan. Bahkan ilmu itu tidak Allah berikan kepada orang yang dekat sekalipun kepada Allah. Fihi ilmun la yattala' alaihil malaikatil muqarrabin. Ada ilmu yang tidak Allah berikan kepada malaikat yang dekat sekalipun. Semisal Jibril sekalipun tak memiliki pengetahuan ini. Karena Jibril itu adalah sebuah potensi, ia tidak akan bertambah ilmunya kecuali Allah yang menambahnya. Jadi malaikat Jibril dari zaman dulu sampai zaman baginda Rasul adalah malaikat Jibril yang memiliki pengetahuan yang dibatasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang kan ada cerita di dalam kitab, cerita Nabi Allah Yunus alaihissalam, Yunus bin Matta. Malaikat mendengar suaranya. Malaikat mendengar suaranya. Apa bacaan Nabi Allah Yunus di dalam doanya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minat zalimin. Bacaan ini terngiang di alam malakut, didengar oleh malaikat. Hampir setiap malaikat mendengarnya. Ini qiraah ma'rufah. Ini bacaan-bacaan yang telah dikenal oleh mereka. Walakinna fi mahallin majhul, fi makanin majhul, akan tetapi kami enggak tahu di mana tempatnya. Mendengar suara Nabi Allah Yunus tetapi tidak mengetahui di mana Nabi Allah Yunus berasal. Ini menunjukkan bahwa Allah jika memberikan pengetahuan kepada malaikat hanya diberikan sebatas pengetahuan. Tetapi ada manusia, kata Imam Haddad, fihi ilmun la yatla' alaihil malaikatil muqarrabin. Malaikat enggak mampu menembusnya. Bahkan nabiun mursal, seorang nabi yang diutus sekalipun, ia tidak memiliki pengetahuan, Allah hanya memberikan kepada orang-orang pilihannya. Siapa mereka? Orang yang berangkat kepada Allah dengan zikrullah, kemudian Allah berikan kepadanya pengetahuan yang luar biasa. Contohnya ada, Beb, akarnya ada di dalam Al-Quran. Cerita Nabi Allah Musa alaihissalam yang kemudian harus belajar kepada Nabi Allah Khidir. Nabi Allah Musa adalah nabi, bukan hanya seorang nabi, tetapi ia adalah utusan Allah. Allah berikan kepadanya kitab. Lalu sedemikian mulianya kemudian harus menghadap kepada Nabi Allah Khidir dan harus belajar kepadanya. Sehingganya Nabi Allah Musa nggak tahu kalau Nabi Allah Khidir memiliki ilmu yang berasal dari Allah. Dalam riwayat disuruh berjumpa, begitu berjumpa dengan Nabi Allah Khidir diajak jalan, begitu diajak jalan naik kapal, sudahlah dibantu oleh orang yang punya kapal tadi ini malah dihancurkan. Nabi Allah Musa orang yang mengetahui syariat Allah, di mana menghancurkan itu dibolehkan? Tidak boleh, punya siapa lagi, punya orang yang nolong kita. Nggak benar perbuatanmu ini. Ana kan sudah bilang, ente kan sudah disuruh oleh Allah untuk belajar kepada ana, tetapi ana bilang sama ente nggak bakalan sabar menerima ilmu ini. Nabi Allah Khidir memiliki ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di dalam tarekat-tarekat yang lain, orang yang diajar oleh Allah ini kemudian mendapatkan gelar sebagaimana Nabi Allah Khidir alaihis salam. Cerita di alam Al-Quran sudah dijelaskan bagaimana Nabi Allah Musa tak memiliki pengetahuan semisal yang dimiliki oleh Nabi Allah Khidir. Namun ini bukan keburukan Nabi Allah Musa, karena ilmu Allah yang luas, karena pengetahuan Allah yang luas. Jika Allah hendak berikan kepada mereka yang menginginkan Allah, maka Allah berikan kepadanya pengetahuan bahkan tidak dimiliki oleh para nabi sekalipun. Itu maksudnya. Nah, itulah yang diharapkan di dalam tarekat Naqsyabandiyah. Ditambah keyakinan kita dengan zikrullah. Kita yakin kepada Allah, tapi belum pernah kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yakin kepada baginda Rasul, tapi kita belum pernah melihatnya. Kita yakin kepada apa yang diceritakan oleh baginda Rasul. Disitulah kemudian tarekat digunakan untuk membuktikan kebenaran apa yang disampaikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berbeda antara orang yang yakin dengan orang yang melihat.
Orang yang melihat pasti yakin, orang yang yakin belum pasti dia melihat. Contohnya Beb, banyak contohnya yang harus digambarkan. Kita yakin nggak mati bakal datang dan yang pembawanya adalah malaikat maut? Yakin Beb? Karena ngelihat Beb tetangga-tetangga mati Beb. Pernah ketemu sama malaikatnya nggak? Belum Beb. Pingin jumpa nggak? Nanti Beb kalau sudah di atas umur 100 sajalah Beb. Nggak siap mau mati. Di dalam sebuah riwayat disebutkan tentang perjumpaan Imam Bahauddin An-Naqsyabandi dengan malaikat maut. Sehingganya di dalam riwayat bahkan Imam Bahauddin An-Naqsyabandi Allah berikan keilmuan kepadanya. Beliau memang orang alim sebelumnya, kemudian Allah berikan kepadanya, tak kala beliau menyebutkan kepada temannya, matilah, maka kemudian matilah teman yang ada di sebelahnya. Sampai-sampai Imam Bahauddin An-Naqsyabandi ini bingung gimana cara menghidupkannya, karena sudah setengah hari temannya itu karena kena panas sampai sudah bekas pakaiannya itu berbekas, warna kulitnya sudah menghitam temannya tadi. Tiba-tiba Allah ilhamkan kepadanya untuk berkata, hiduplah, maka hidup kembali temannya. Maksudnya apa Bib? Imam Bahauddin An-Naqsyabandi di dalam riwayat disyarahkan, dijelaskan, beliau bersahabat dengan malaikat maut, bahkan malaikat maut pun taat kepada apa yang diperintahkannya. Dia berkata mati kepada temannya, maka matilah temannya. Dibiarkan seharian penuh sampai orang bilang kalau dibuka pakaiannya kemudian berbekas warna hitam nampak karena kelamaan. Bingung Imam Bahauddin An-Naqsyabandi untuk mengatakan, kemudian diilhamkan oleh Allah, hiduplah, maka kemudian hidup kembali orang yang disuruh mati tadi. Dari sinilah kita tahu bahwa beliau dekat kekerabatannya dengan malaikat. Dekat beliau itu tempatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, pantas kiranya kemudian dia menjadi suri tauladan bagi kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebenarnya masih banyak yang mau disampaikan, tapi karena waktunya nggak cukup, mudah-mudahan di pertemuan-pertemuan yang akan datang 5 atau 6 tahun lagi Ustaz, kalau tahun depan nggak siap, jadi 5-6 tahun lagi mudah-mudahan ketemu lagi, karena yang ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan di dalam pertemuan kita kali ini. Di antaranya adalah inti ajaran dari tarekat Naqsyabandiyah, yang kesemuanya itu adalah hal yang harus kita ketahui yang merupakan ajaran guru kita. Semoga apa yang saya sampaikan sedikit ini bermanfaat bagi diri dan bagi mereka yang mau mengambil dari manfaatnya. Semoga Allah kumpulkan kita bersama mursyid-mursyid kita, dan semoga kita dikumpulkan bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.